Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dan Bapak Insinyur Ananto Triyogo, SHUT, MSc, PhD, IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Pelindungan dan Kesehatan Hutan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas E, akan mempresentasikan pengamatan kami tentang kolbanda atau nama ilmiahnya Pisonia alba sponage. Pohon ini kami temukan di sisi timur Balairung, Universitas Gajah Mada, tepatnya di dekat stasiun peminjaman sepeda. Perkenalkan, nama saya Ardewa Pratama dengan NIM 25560 967 KT 111211. Saya Akila Adisti Haisani dengan NIM 255615998 KT 11225. Saya Imtina Nafilatul Aziza dengan NIM 2556047 KT 111. Saya Agnia Fikhairul Amalia dengan NIM 255566696 KT 11121. Saya Daniel Lavender Prakotsar dengan NIM 255599883 KT 11169. Saya Arjuna Satawardana dengan NIM 25564355 KT 112249. Dan saya Farah Syamsustio dengan NIM 25561029 KT 11215. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon kolbanda itu sendiri beserta morfologinya. Pohon kolbanda atau nama ilmiahnya Pisonia alba adalah tanaman asli dari Indonesia yang bisa ditemukan di bagian timur Nusantara dan di Pulau Jawa yang diperkirakan berasal dari Kepulauan Maluku. Pohon ini dapat ditemukan pada ketinggian 1 sampai 300 meter di atas permukaan laut dan dapat tumbuh dengan baik di hutan, tepi pantai, ataupun tempat-tempat terbuka lainnya. Tinggi dari pohon ini sendiri bisa mencapai 10 sampai 13 meter. Morfologi dari pohon kolbanda ini memiliki batang yang halus, berwarna cerah, dengan percabangan agak mendatar sehingga tampak rindang. Rantingnya sedikit beralur ketika kering. Daun dari pohon ini adalah daun tunggal, bertangkai, bentuknya jorong sampai memanjang atau membuat telur, dan berwarna cerah, mulai dari hijau, muda kekuningan hingga putih, tergantung usia daunnya. Tulang daunnya menyirip dan memiliki tepian rata atau bergerigi dengan ujung runcing. Pangkal daunnya tumpul dan ukuran dari daunnya sendiri memiliki panjang 9 sampai 24 cm dan lebar 3 sampai 16 cm. Bunganya merupakan bunga majemuk menggarpu dan jarang ditemukan. Bunga jantannya berwarna putih atau putih kehujuan dengan panjang 6 mm, sedangkan bunga betinanya lebih kecil daripada itu. Untuk buahnya sendiri berbentuk dadu bersudut 5 dengan panjang hingga 2 cm. Pohon kolbanda ini berkembang biak menggunakan biji dan bisa diperbanyak dengan proses pencangkokan. Bagian yang bisa dimanfaatkan adalah bagian daunnya yang bisa digunakan sebagai obat untuk asma, bisul, bengkak, penebalan kulit, mata ikan, dan sering kencing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyakit tumbuhan. Penyakit tumbuhan ialah kondisi abnormal akibat interaksi tumbuhan dengan lingkungan dan agen-agen penyakit yang mengganggu fisiologis tumbuhan. Penyakit tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu penyakit biotik dan abiotik. Penyakit abiotik ialah yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Sedangkan penyakit biotik ialah penyakit yang disebabkan oleh organisme hidup. Penyakit biotik juga disebabkan oleh beberapa komponen, yaitu seperti patogen, hama, gulma, dan hewan. Patogen contohnya ialah bakteri, virus, dan jamur. Sedangkan hama merupakan organisme hidup yang memiliki efek merusak pada tanaman. Lalu ada pula serangga hama. Serangga hama ialah serangga yang hidup di hutan dan memakan tanaman hutan sebagai sumber makanan dan juga merusak hutan. Setelah itu ada gulma. Gulma didefinisikan sebagai vegetasi yang kehadirannya tidak dikendaki oleh manusia pada area dan waktu tertentu. Alasan utamanya adalah karena tumbuhan ini menimbulkan kerugian, khususnya terhadap tanaman yang sengaja dibudidayakan atau mengganggu aktivitas manusia. Gulma menjadi kompetitor yang sangat efektif karena memiliki karakteristik biologis yang unggul. Di antaranya, tingkat adaptasi yang tinggi di lingkungan suboptimal, laju perkembangbiakan yang pesat, baik secara generatif biji maupun vegetatif organ. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan hama dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Untuk yang pertama, faktor-faktor kehidupan abiotik. Ketersediaan pakan atau tanaman inang. Monokultur, menanam suatu jenis tanaman di area yang luas memberi makanan yang cukup banyak dan terus-menerus bagi hama yang spesifik. Karakteristik tanaman, penggunaan varietas yang mudah diserang dan di kondisi tanaman yang terlalu berkembang, misalnya karena pupuk berlebihan, mendorong hama untuk berkembang. Karakteristik biologi hama, potensi berkembang biak.
Hama yang memiliki siklus hidup singkat dan kemampuan bertelur tinggi, seperti wereng atau kulit daun, bisa bertambah jumlahnya sangat cepat dalam waktu singkat. Daya adaptasi. Hama bisa beradaptasi dengan lingkungan baru atau berkembang menjadi tahan pestisida. Untuk yang kedua, faktor lingkungan, fisik atau abiotik. Kondisi iklim mikro. Faktor ini sangat penting dalam menentukan pertumbuhan hama. Yang kedua, suhu. Hama sebagai hewan berdarah dingin, metabolisme dan siklus hidupnya sangat bergantung pada suhu. Suhu yang tepat akan mempercepat pertumbuhan hama. Kelembapan udara, kelembapan tinggi mendukung perkembangan penyakit dan hama tertentu, sedangkan kelembapan rendah bisa menyebabkan ledakan hama lain seperti tungau. Cuaca, curah hujan deras bisa mengurangi populasi hama kecil seperti kutu daun dengan menghanyutkan darinya daun. Angin berperan sebagai alat bantu dalam penyebaran hama atau spora penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian manusia dapat berperan dalam pengendalian dan pencegahan hama dan gulma. Yang pertama, hama dapat dicegah dan dikendalikan dengan pemilihan bibit yang resisten terhadap hama dan penyakit, seleksi lahan yang cocok dengan bibit, memisahkan tanaman yang dengan serangga hama untuk mencegah kerusakan berkelanjutan, melindungi tanaman yang rentan dengan penggunaan musuh alami ataupun pestisida. Kemudian gulma sendiri bisa dicegah dan dikendalikan dengan beberapa cara, yaitu penggunaan benih dan peralatan yang bebas dari kontaminasi biji gulma, membersihkan gulma yang berpotensi menjadi inang sebelum semakin besar, mengatur rotasi tanaman agar gulma yang bergantung pada kondisi tanah biasanya akan hilang, memangkas langsung gulma yang mengganggu tanaman pokok atau disebut hand weeding. Menggunakan mulsa atau tanaman penutup tanah yang sesuai untuk menekan pertumbuhan gulma yang lebih agresif daripada tanaman pokok, dan kemudian menggunakan herbisida ataupun senyawa alelopati dalam penyiangan gulma. Nah, dalam pengamatan kami ini, kami menemukan beberapa adanya kerusakan oleh serangga. Yang pertama, ada serangga penggerek batang yang merupakan kelompok serangga yang hidup dan berkembang di dalam batang pohon, baik pada bagian kulit, kambium maupun kayu bagian dalam. Secara umum, mereka memiliki tubuh berukuran kecil hingga sedang dengan rahang yang kuat untuk menggerek kayu. Warna tubuhnya seringkali menyerupai permukaan batang pohon, seperti coklat atau abu-abu, sehingga sulit dikenali secara langsung di lapangan. Serangga ini biasanya aktif pada malam hari atau saat kondisi lembab. Serangga penggerek batang biasanya aktif menggerek dan memakan jaringan kayu pada fase larva. Kemudian serangga penggerek batang itu berasal dari famili Scoliptidae, Bostricidae, Cocidae, Tremisidae, dan Platypodidae. Beberapa spesies juga dapat terbang sehingga mudah berpindah ke pohon lain yang sehat untuk dihinggapi. Mereka umumnya juga tertarik pada pohon yang lemah, terluka, atau baru ditebang karena bagian tersebut lebih mudah untuk digerogoti. Serangga penggerek batang umumnya menyerang ketika pada fase larva. Ketika larva yang menetas itu akan menggerek masuk ke jaringan kayu bagian dalam seperti kambium, silam, atau phloem untuk menjadi sumber makanan berupa getah dan serat kayu muda yang kaya akan nutrisi. Aktivitas penggerekannya membentuk terowongan-terowongan tidak beraturan di dalam batang yang secara langsung menghambat aliran air dan unsur hara dari akar menuju daun dan sebaliknya. Gangguan fisiologis ini menyebabkan daun menguning, ranting mengering, dan pada tahap lanjut dapat menimbulkan kematian pohon secara perlahan. Lubang-lubang bekas gerekan yang ditinggalkan juga dapat menjadi pintu masuk bagi serangga hama penyakit yang lain. Selanjutnya ada kaki seribu sebagai gangguan biotik pada pohon kolbanda. Melihat perilaku kaki seribu yang cukup aktif di area batang yang lapuk, bisa kita analisis seberapa besar sebenarnya peran mereka terhadap kerusakan pada pohon ini. Kami bagian pangkal batang pohon yang sudah mulai lapuk. Kaki seribu ini termasuk dalam ordo Diplopoda. Secara umum, sebenarnya mereka bukan hama utama, karena mereka lebih dikenal sebagai detritivor, yaitu hewan memakan bahan organik membusuk seperti daun kering atau kayu lapuk. Tapi dalam kondisi tertentu, perilaku mereka bisa berubah menjadi fitofag atau pemakan jaringan tanaman hidup. Mekanisme penyerangannya dimulai saat kaki seribu masuk ke celah-celah kulit batang atau akar yang retak. Di sana, mereka menggigit jaringan korteks dan kambium, yaitu lapisan penting tempat pertumbuhan batang terjadi. Aktivitas ini menimbulkan luka terbuka yang mempercepat pembusukan jaringan. Selain itu, luka ini juga bisa menjadi pintu masuk bagi patogen sekunder seperti jamur dan bakteri.
Akibatnya, penyerapan air dan nutrisi di dalam tanaman jadi terganggu. Jaringan tumbuhnya rusak dan pertumbuhan pohon pun tidak terjadi secara optimal. Bahkan bisa mati perlahan jika kerusakannya parah. Berikutnya rayap serangga dari famili Termitidae yang menyerang batang pohon kolbanda biasanya memanfaatkan kondisi batang yang mulai melemah, baik karena luka fisik, kadar kelembapan yang terlalu tinggi, atau adanya jaringan yang sudah mengalami pembusukan. Gejala yang ditunjukkan pada pohon kolbanda yaitu batang tanaman muncul terowongan-terowongan dan terdapat serbuk kayu. Rayap masuk melalui celah kecil, retakan kulit batang atau dari permukaan tanah di sekitar akar. Setelah berhasil masuk, rayap akan membangun terowongan tertutup sebagai jalur aman untuk bergerak dan mengonsumsi jaringan kayu dari dalam. Proses penggerogotan ini merusak jaringan pengangkut air dan nutrisi, sehingga aliran ke bagian tajuk terganggu. Jika berlangsung terus-menerus, struktur batang menjadi rapuh, pertumbuhan terhambat, dan pohon semakin rentan tumbang atau mati. Serangan rayap cenderung tidak terlihat dari luar, sehingga kerusakan baru terlihat. Rayap memiliki ciri fisik cenderung berukuran kecil, berwarna pucat, dan sangat bergantung pada lingkungan yang lembab serta gelap untuk menghindari kekeringan. Rayap memiliki enzim dan mikroorganisme simbiotik dalam saluran pencernaannya yang mampu menguraikan selulosa sehingga jaringan kayu atau bagian tanaman berserat menjadi sumber energi utama. Rayap termasuk dalam hama yang sangat adaptif, sulit terdeteksi dini, serta mampu menyebabkan kerusakan signifikan pada kesehatan dan kemampuan tumbuh pohon kolbanda. Selanjutnya ada dampak oleh kerusakan hama. Penggerek batang yang memakan batang tumbuhan yang akan rusak jaringan pembuluh yang akan mengganggu transport nutrisi dan membuat daun menguning dan layu. Selain itu, batang yang rusak juga akan menyebabkan batang rawan patah dan roboh. Luka pada batang tumbuhan akibat penggerek juga bisa menjadi pintu masuk patogen lain untuk menyerang seperti rayap bakteri dan jamur pembusuk kayu yang akan menyebabkan kerusakan internal pada batang pohon. Serangga pemakan batang yang memakan selulosa pada kayu akan membuat terowongan dan sarang pada kayu yang mengakibatkan kerusakan jaringan pada batang. Hal ini menyebabkan struktur kayu menjadi lemah dan berlubang. Akibatnya pohon dapat tumbang. Proses penyerangan rayap ini terjadi secara perlahan dan tersembunyi sehingga seringkali disadari ketika terjadi cukup parah. Selanjutnya ada pengendalian dan pencegahan. Pengendalian dengan memilih varietas yang bagus dan tahan terhadap hama. Dan penyakit selain itu juga bisa dengan mengatur jarak tanam dan pengelolaan lahan agar hama dan gulma tidak dapat menyerang. Sedangkan pengendalian dengan menggunakan fisik langsung seperti penangkapan langsung dan pemangkasan bagian yang terserang atau bisa secara biologis memanfaatkan musuh alami seperti burung pipit untuk mengurangi populasi larva penggerek. Nah, di sini kami akan tampilkan foto-foto yang kami ambil dari aplikasi timestamp. Di sini terdapat foto pohon kolbanda dengan gangguan raya penggerek batang dan kaki seribu. Di sini saya Arya Dewa Pratama berperan sebagai editor video dan pengambilan video beserta ketua. Saya Akila Adisti Haisani sebagai pencari materi dan editor infografis. Kemudian saya Imtinan Nafilatul Azizah sebagai editor dan pencari materi untuk pembuatan infografis. Selanjutnya, saya Agnia Fikhairul Amalia berperan sebagai pencari materi dan editor infografis. Di sini saya Daniel Lavendra berperan sebagai pemateri infografis, editor infografis, dan juga kameramen pada pembuatan video. Saya Arjuna Satyawardana sebagai kameramen dan editor. Kemudian saya Fares Syamstio sebagai pencari materi dan juga editor infografis. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.